Berjumpa kembali di channel Sang Petani, salam ketahanan pangan. Kita sedang melontarkan membangun kota penyangga pangan, bukan hal yang utopia. Sangat mungkin bisa kita mulai, dan ya mulai dengan titik kecil di sana, titik kecil di sana. Secara sederhana, kota penyangga pangan kita melihat bahwa di kota Bengkulu saja ada banyak pekarangan, juga lahan-lahan yang bisa ditanami aneka tanaman pangan. Kita nanti akan bincang-bincang dengan Bapak Yaketan Pak Anton, nanti akan memperkenalkan diri, bagaimana juga kita lihat memanfaatkan lahan di perkotaan untuk tanaman pangan. Saudara-saudaraku pencinta lingkungan, memperkenalkan, nama saya Antonis Mardiono. Saya bertinggal di kawasan wilayah ini, posisi sekarang ini di Jalan Natadirja, di wilayah Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cepaka, di Kabupaten Kota Bengkulu. Ya. Tanamannya Pak? Ini saya memperkenalkan secara kecil-kecilan, memanfaatkan yang begitu. Memang semuanya diawali dengan hobi yang sifatnya senang. Di samping menyatakan senang, juga kita membuat lingkungan kita tuh pertama menjadi suasananya asri, keduanya juga dengan adanya tanam tumbuh yang ada, itu juga akan membantu kita untuk semakin kita lebih memudahkan mendapat oksigen yang lebih baik. Itu pertama. Ini di posisi saya sekarang ini, saya ada di lahan kecil yang memang tidak begitu, katakanlah hanya beberapa meter kondisinya. Di sini saya hanya menggunakan limbah sampah bekas seropong. Tadinya ini saya dapatkan dari pembuangan sampah dari sebuah toko warung pempek yang mendapat kiriman bahan baku ikan dari Palembang. Jadi setelah selesai diambil, isinya dibuang. Karena menyadari akan lingkungan saya ini terbatasnya tanah, karena hanya sekedar tanah pekarangan dan tanahnya tipis. Dengan modal usaha, kemampuan yang memang ya katakanlah sebuah kalian yang sifatnya didasari dengan pengertian yang katakan pas-pasan, kita berusaha untuk bisa berbuat apa, dan ternyata dengan membuat sampah yang saya jadikan menjadi kompos, itulah yang jadi media tanam saya. Dan ini tanaman-tanaman saya yang sudah selama ini saya kelola mungkin lebih kurang sudah ada 2 bulan ini. Ini ada tanaman terong di atasnya ini. Ini tanahnya ini dari tanah yang kompos saya buat, karena saya tidak mungkin mendatangkan atau beli tanah dari tempat lain. Ini dari tanah kompos yang saya buat. Tanah kompos yang saya buat, kemudian jadilah ini. Nah, ini sebagai wujud nyata, ini saya tanam ini. Kira-kira panen kapan nih Pak? Ini kalau terong ini mungkin saya rasa 2 bulan lagi mungkin sudah berbuah, Romo. Kemudian ini di sela-selanya, Anda juga memanfaatkan ya. Tidak ada yang bagi saya yang sia-sia. Artinya ini di sela-sela yang saya tanam ada cabai, ada terong. Kan masih ada sela di dalam kotak yang ukurannya mungkin sekitar 30 kali 50 ini. Jadi rupanya tomat kecil ini Pak? Nah, kalau tomat-tomat ini mungkin sudah umur sekitar 2 bulan. Ini sudah berbuah ini. 2 bulan setengah sudah berbuah. Sejak semai, kemudian dipindahkan. Dan di sela-sela ini juga terjadi ini, mau dijadikan sebagai lahan tumpang sari, mau. Sambil nunggu tanaman yang utama besar, saya tanami sayuran yang lain juga, yang umurnya singkat, yaitu sawi manis atau caisim. Nah, ini silakan Romo, bisa di tempat lain Romo. Nah, oke. Nah, itu Romo. Nah, itu memang sebuah hasil kreativitas yang didasari, diawali dengan rasa senang, suka lingkungan yang memang kita nyatakan kita buat asri, dan juga memang ya ada tujuan-tujuan sebagai yang tadi dikatakan oleh Romo Joko sebagai wilayah penyangga pangan. Nah, kita kota penyangga pangan. Jadi diawali dengan cara yang kecil-kecilan, nggak usah merambah yang besar-besar. Apapun kita bisa lakukan.
Nah, ini contohnya ini seperti yang sudah saya buat ini. Ya, Itu aja. terima kasih Pak. Ya, masih banyak lagi Pak rencana-rencana kita ke depan. Kita penyangga pangan bukan hal yang utopia. Sangat mungkin bisa kita mulai, dan ya mulai dengan titik kecil di sana, titik kecil di sana. Secara sederhana, kota penyangga pangan kita melihat bahwa di kota Bengkulu saja ada banyak pekarangan, juga lahan-lahan yang bisa ditanami aneka tanaman pangan.